Om Swastiastu, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas kami dengan materi teori belajar dan pembelajaran anak usia dini dengan dosen pengampu Mario Erikwantah. Sebelum kami lanjut, kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama, Nika Deyanti Milasari, yang kedua Eva Desiani Lahagu, dan yang ketiga Adelia Tahulending. Pada materi ini, saya akan membacakan materi teori belajar dan pembelajaran beda dengan aktivitas lain seperti bekerja yang selalu dilakukan orang dewasa. Pengetahuan tentang teori belajar dan pembelajaran bagi anak usia dini bermanfaat tidak saja bagi guru pada lembaga PAUD, tetapi juga bermanfaat bagi para orang tua dan orang dewasa. Berkaitan dengan pencapaian tujuan pembelajaran, maka kami dari kelompok 9 akan memaparkan topik-topik pembahasan. Bagian A, makna belajar melalui bermain bagi anak akan dibacakan oleh saya sendiri, Nika Deyanti Milasari. Dan untuk bagian B, periode sensitif untuk belajar akan dibacakan oleh Eva Desiani Lahagu. Bagian C, pembelajaran pada pendidikan anak usia dini yang akan dibacakan oleh Adelia Tahulending. Dan untuk bagian D, model pembelajaran anak usia dini akan dibacakan oleh kami bertiga. Perkenalkan, nama saya Nika Deyanti Milasari dengan NIM 20107003, Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, jurusan Pendidikan Dasar, konsentrasi PAUD. A. Makna belajar melalui bermain bagi anak. Makna belajar melalui bagi anak dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk bereksplorasi, berimprovisasi, berkreasi, mengekspresikan perasaan, dan belajar secara menyenangkan. Bermain juga dapat membantu anak mengenal diri dan lingkungannya. Mengutip pernyataan Mayesti, bagi seorang anak, bermain adalah kegiatan yang mereka lakukan sepanjang hari, karena bagi anak bermain adalah hidup dan hidup adalah permainan. Piaget dalam Mayesti, bermain adalah suatu kegiatan yang dilakukan berulang-ulang dan menimbulkan kesenangan atau kepuasan bagi diri seseorang. Sedangkan partner memandang kegiatan bermain sebagai sarana sosialisasi. Buhler dan Danziger dalam Roger dan Sawyer berpendapat bahwa bermain adalah kegiatan yang menimbulkan kenikmatan. Sedangkan Freud meyakini bahwa walaupun bermain tidak sama dengan bekerja, tetapi anak menganggap bermain sebagai sesuatu yang serius. Vygotsky dalam Naughton percaya bahwa bermain membantu perkembangan kognitif anak secara langsung, tidak sekedar sebagai hasil dari perkembangan kognitif seperti yang dikemukakan oleh Piaget. Selanjutnya dijelaskan terdapat dua ciri utama bermain, yaitu pertama, semua aktivitas bermain representasional menciptakan situasi imajiner yang memungkinkan anak untuk menghadapi keinginan-keinginan yang tidak dapat direalisasikan dalam kehidupan nyata. Kedua, bermain representasional membuat aturan-aturan berperilaku yang harus diikuti oleh anak untuk dapat menjalankan adegan bermain. Pernyataan ini sejalan dengan pernyataan Catron dan Allen di lingkungan yang mengemukakan bahwa bermain dapat memberikan pengaruh secara langsung terhadap semua area perkembangan. Anak-anak dapat mengambil kesempatan untuk belajar tentang dirinya sendiri, orang lain, dan lingkungannya. Perkenalkan, nama saya Eva Desiani Lahagu dengan NIM 22106009.
bahwa anak-anak tumbuh dan berkembang melalui sejumlah tahapan berupa ketertarikan dan keingintahuan terhadap sesuatu yang disebut sebagai periode sensitif, di mana mereka menjadi bangkit minatnya terhadap aspek-aspek tertentu dalam lingkungannya. Montessori dalam studi khusus telah mengidentifikasikan beberapa perbedaan dalam periode sensitif yang terjadi dari mulai lahir sampai usia 6 tahun. Setiap perbedaan itu mengacu pada kecenderungan yang mendorong untuk memperoleh karakteristik khusus. Sebagai contoh, pada masa-masa awal tahun pertama kehidupan anak, umumnya mereka berada dalam periode sensitif Pelajaran pada anak usia dini pada hakikatnya adalah pengembangan kurikulum secara konkret berupa seperangkat rencana yang berisi sejumlah pengalaman belajar melalui bermain yang diberikan pada anak usia dini berdasarkan potensi dan tugas perkembangan. 1. Hakikat program pembelajaran pada anak usia dini. Bennett, Finn, dan Cribb menjelaskan bahwa pada dasarnya pengembangan program pembelajaran adalah pengembangan sejumlah pengalaman belajar melalui kegiatan bermain yang dapat memperkaya pengalaman anak tentang berbagai hal, seperti cara berpikir tentang diri sendiri, tanggap pada pertanyaan, dapat memberikan argumentasi untuk mencari berbagai alternatif. Selain itu, hal ini membantu anak dalam mengembangkan kebiasaan dari setiap karakter. Jadi dapat disimpulkan bahwa unsur utama dalam pengembangan program pembelajaran bagi anak usia dini adalah bermain. Pendidikan awal di masa kanak-kanak diyakini memiliki peran yang amat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan pengetahuan selanjutnya. 2. Tujuan dan fungsi program pembelajaran. Catron dan Allen berpendapat bahwa tujuan program pembelajaran yang utama adalah untuk mengoptimalkan perkembangan anak secara menyeluruh serta terjadinya komunikasi interaktif. Tujuan program pembelajaran adalah membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas yang diperlukan oleh anak untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan pada tahapan berikutnya. Untuk mencapai tujuan program pembelajaran tersebut, maka diperlukan strategi pembelajaran bagi anak usia dini yang berorientasi sebagai berikut. 1. Tujuan yang mengarah pada tugas-tugas perkembangan di setiap rentangan usia anak. 2. Materi yang diberikan harus mengacu dan sesuai dengan
memiliki dua jenis model, yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru dan berpusat pada anak. Pembelajaran yang berpusat pada guru banyak dipengaruhi oleh pandangan dari teori behaviorisme, adapun pembelajaran yang berpusat pada anak dipengaruhi oleh teori perkembangan. Teori behavioris berdasarkan penelitian Pavlov dalam mengamati perilaku hewan, bahwa jika hewan diberi stimulus tertentu, maka menimbulkan respons yang tertentu sesuai dengan stimulasi yang diberikan. Teori perkembangan. Para ahli psikologi perkembangan melihat bahwa anak memiliki motivasi diri yang dimilikinya sejak lahir untuk menjadi mampu. Motivasi berkemampuan inilah yang kemudian dipandang oleh para ahli psikologi sebagai dasar untuk mengembangkan pembelajaran. Baiklah, sekian pembahasan materi dari kelompok 9. Mohon maaf jika ada salah ucap. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.